Disclaimer, cerita, tokoh, dan tempat dalam cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi. Kesamaan dengan kejadian nyata, orang atau tempat adalah kebetulan belaka. Cerita ini dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Selamat datang di channel Audio Story. Di sini, Anda akan menemukan video-video audiobook yang berisi cerita-cerita pendek yang menarik dan menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like. Jika tidak, silakan berikan unlike. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami dapat terus menghasilkan cerita-cerita lainnya. Silakan juga tinggalkan komentar tentang video ini. Selamat menonton! Judul Book Plane of Malika. Nama saya Malika Wardan. Setelah 20 tahun, akhirnya saya bisa ke Jakarta. Selama 20 tahun ini, saya adalah korban dari kebohongan ayah saya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Nanti saya akan menjelaskannya lebih rinci. Pada waktu itu, saya berusia hampir 5 tahun, ayah terkena masalah mengenai keuangannya. Ya benar, masalah hutang. Ayah terlilit hutang sampai berdampak pada perekonomian keluarga. Pada akhirnya, kami harus pindah tempat tinggal ke rumah nenek di kampung untuk mengurangi beban biaya sewa rumah, biaya listrik, biaya air, biaya hidup yang mahal, dan lainnya. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang kenapa ayah berhutang sampai terlilit dengan hutang tersebut. Tapi yang jelas, ayah terkena masalah dengan usaha yang ia jalankan. Kembali pada topik pembahasan dari cerita saya di awal, inilah kisah dari saya, Malika Wardan. Setelah kami pindah ke rumah nenek di kampung, ayah tetap bekerja sebagai buruh pabrik di tempat ia bekerja dulu. Setiap 2 minggu sekali, ayah pulang ke kampung untuk menjenguk kami, untuk sekedar melepas rindu. Saya senang bukan kepalang ketika bertemu dengan ayah. Saat bermain bersama, saya selalu menanyakan kepada ayah, "Kapan kita ke Jakarta lagi, ayah?" Ayah selalu menjawab dengan singkat, "Iya, nanti." Sampai suatu hari, Bunda menemukan sebuah dokumen di laptop ayah yang berjudul Book Plane of Malika. Entah kenapa, setelah Bunda membacanya, mereka bertengkar. Inti dari pertengkaran itu pun saya tidak mengerti. Tapi Bunda berteriak berulang kali, "Jadi semua ini sudah kamu rencanakan?" Saya yang masih berusia 5 tahun saat itu, samar-samar untuk mengingatnya, sampai saya memasuki sekolah menengah atas, barulah Bunda menceritakan semuanya. Book Plane of Malika itu berisi tentang semua rencana ayah untuk hidup saya, mulai dari rencana mendidik hingga aturan-aturan yang harus ayah pakai saat berbicara kepada saya. Semua itu dibuat seperti diagram struktur organisasi. Seperti halnya waktu ayah terkena masalah hutang, ada bagian dari bagan itu yang ayah coret dengan tulisan failed dan menggantinya dengan bagan yang lain. Bunda tidak mengetahui itu semua sejak awal, makanya Bunda marah ketika mengetahuinya. Bunda memang sering marah ketika berlawanan pendapat dengan ayah ketika mengajari saya sesuatu, termasuk ketika Bunda mengetahui bahwa ada Book Plane of Malika di laptop ayah. Tapi ayah selalu bisa meluluhkan hati Bunda dengan rayuannya, tapi setelah mereka berdiam-diaman beberapa saat. Alasan saya, kenapa dulu ingin sekali cepat-cepat kembali ke Jakarta adalah karena saya ingin bertemu dan bermain lagi dengan Sarah, Laila, dan Sofia. Hanya mereka teman yang saya punyanya, karena memang mereka tinggal dekat dengan tempat tinggal saya. Sampai saat ini, saya belum pernah bertemu lagi dengan mereka. Para bundanya pun juga berteman dengan bunda saya, terutama bunda dari Sarah adalah teman dari kecil bunda saya. Saat ini, Sarah adalah seorang pengelola hotel milik ia sendiri, berbekal tanah warisan dari orang tuanya, teman yang aku kenal sebagai gadis berkaki dekil. Karena ia tidak pernah memakai sandal, sekarang berubah menjadi wanita cantik dan bersih, dan tentunya dengan kesuksesan yang telah ia raih sebagai pengelola hotel. Laila, seorang teman yang usianya 3 tahun lebih tua dari saya. Orang yang selalu sabar saat menghadapi saya ketika bermain dengan rambut bob berponi pendek, saat ini menjadi seorang leader sekaligus owner dari beberapa kafe yang menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda, dan tentunya ia sudah menjadi wanita sukses dalam bisnis dan sukses dalam keluarga karena sudah mempunyai 2 orang anak yang tampan dan cantik. Sedangkan Sophia, tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentangnya. Karena beberapa bulan setelah saya dan keluarga pindah ke kampung, Sophia dan orang tuanya pindah juga. Tapi jika dilihat dari media sosialnya, ia sepertinya menjadi influencer. Sophia adalah teman yang selalu meniru gaya saya, mulai dari penampilan, cara berpakaian, dan lainnya. Dan, apakah kalian tahu,
Ini semua hanyalah prediksi saya tentang kehidupan Sarah, Laila, dan Sophia. Karena seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa saya sudah tidak pernah bertemu dengan mereka, bahkan kabar dari mereka. Seperti inilah salah satu kebohongan yang ayah saya coba terapkan untuk kehidupan saya, termasuk kebohongannya saat saya meminta untuk kembali ke Jakarta agar semuanya tetap berada dalam poros rencana ayah. Hingga sampai saat ini, saya mampu berdiri di depan kalian semua sebagai seorang motivator dalam acara seminar kali ini. Bukannya saya mengajarkan kalian untuk berbohong, tapi ambillah pelajarannya. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, tentunya dengan persepsi masing-masing dari kalian, tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Ayah saya berhasil menyekolahkan saya dari TK hingga saya menjadi sarjana teknik pertanian, bukan tanpa alasan. Ayah menginginkan saya sekolah teknik pertanian ini karena apa yang ia lihat di kampung nenek, di mana masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ayah berharap dengan menyekolahkan saya di teknik pertanian, mampu memajukan masyarakat sekitar dengan ilmu yang saya dapatkan nantinya. Ayah selalu mengarahkan agar saya selalu berada pada jalan yang sesuai. Tapi ingat, bukan berarti Bunda tidak berjuang apapun untuk saya. Justru Bundalah yang selalu berada bersama saya hampir setiap saat. Walaupun terkadang Bunda marah-marah, Bunda itu adalah orang yang paling sabar dengan menerima semua keadaan yang ia miliki. Bunda selalu bilang saat di tengah-tengah kesabarannya, mungkin ini sudah menjadi tulisan yang ditulis oleh sang kalam. Sampai saat ini, saya bisa lulus S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Bukan hanya pengaruh dari ayah saja, tapi Bunda juga. Dan tentunya itu semua yang saya sampaikan, selain dari rencana Tuhan. Saya minta tepuk tangannya kepada kalian untuk ayah dan bunda saya, yang sedang duduk di antara kalian semua, serta untuk adik laki-laki saya. Untuk adik saya, maaf ya dek, kakak tidak menceritakan apa-apa tentang kamu. Para peserta seminar pun tertawa mendengarnya. Dan sesi acara motivasi dari Malika pun berakhir dengan tepukan tangan dari para peserta seminar. Demikianlah cerita singkat dari saya. Malika Wardan, semoga ini bisa menjadi langkah awal dari kesuksesan untuk saya, sehingga kita bisa bertemu lagi lewat tulisan-tulisan saya ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini di channel Audio Setori. Kami berharap Anda menikmati cerita yang baru saja disajikan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan share kepada teman-teman Anda. Jika ada yang kurang berkenan, silakan berikan unlike dan beritahu kami di komentar agar kami bisa terus memperbaiki kualitas konten kami. Pastikan Anda subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan datang. Kami sangat menghargai setiap dukungan dan masukan dari Anda. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di cerita berikutnya.